juga tertahan dengan last band-nya. Iya. Ke arah mana Assassin kah? Atau EXP. Kalea Open? Nah itu dia kan. Pertanyaannya malah di second pick-nya nih. Karena Bigetron biasanya berani buat ngelepasin Kalea, tapi mereka bakal coba buat trade ya. Kimi? Ada Kalea Harit? Suyo? Joy nggak ada, Suyo ada. Ini Kalea Harit dong, Be? Ya Kalea Harit harusnya. Kemungkinan besar ya? Atau emang sengaja dibikin Kalea Harit biar nanti Onyxnya bisa fokus ke jungle duluan dan lebih memaksimalkan nanti potensi untuk ganking ke area gold lane. Karena walaupun ada Harit dan Kalea, aku lebih suka tetap di Kalea Beatrix. Itu lebih power dibandingkan dengan kehadiran dari Harit. Oh gitu. Tapi kayak agak berat. Oh, Haritnya ternyata dilepas juga karena ada Kimi mungkin. Nah itu dia. Terlalu banyak source magical nantinya kan? Iya. Bahaya banget. Terlalu banyak bahaya, nanti fisikalnya kurang. Tapi kita belum tahu juga kan untuk tim ini bermain di mana. Sedangkan kita tahu kalau ngomongin ke arah sisi dari Suns di terdahulu dulu dia sangat power dengan Kimi. Iya, Sir Kimi waktu Power di tim banget, pertamanya. power Waktu banget. di kayaknya ada Di orang Victim. yang pernah nge-coach tuh kayaknya siapa ya namanya lupa saya. Oh, saya juga lupa. Ada lah pokoknya. Yang juara itu kan? Iya. Itu saya tahu tuh. Dia Orang Kimi yang nggak banget. kelihatan ya. Benar. Emang biasanya orang bisa lupa, tapi ya untungnya orang tersebut tidak terlupakan ya. Tapi punya pialanya. Oh, siapa ya? Tapi pastinya Kimi itu adalah power dari Suns. Power banget, Dulu ya. power banget. Tapi barengan sama Selena anyway. Ah, Kimi go. Selena pick yang ketiga dan Gatot Kaca. Oke, Kimi Bentar, go. bentar, gini. Kimi ini emang power banget, terutama untuk Suns. Dan kita tahu Selena itu hero powernya Kairi. Betul. Even waktu nama dia full clip di Blacklist Full clip. International. Dan sekarang dijawab dengan Basha. Bentar. Baksha. B. Full clip dibarter oleh Dibarter oleh Wise that oh my Venus. Buster of my fan. Itu dia. Iya, Semahal itu kan? Semahal itu, satu ditukar dua lim. Satu ditukar dua full clip. Full clip yang sekarang namanya Kairi. Wah, Iya. Tapi kalau ngeliat dari performance sekarang masih eksis full clip, Bro. full clip. Kairi. Nah, ini combo simple yang sangat-sangat mematikan menurut gua. Unbreakable Abyssal Row. Make sure row-nya ini akan connect 100%. Wah, tapi Seenggaknya pakai depan siapa pun kena. entah sini dengan ada Basha, dia bakal harusnya tertuju ke Basha jungler ya, karena kemarin Bigetron juga benar-benar sukses untuk memainkannya. Berarti balik lagi ke Export yang di ban ini bakal menjadi keputusan yang sangat tepat sekali karena Basha nanti di late game emang pasti bakal kerepotan sama true damage-nya Export. Wih, ada Kotsiko dan oh ini teman-teman dari Onyx Pertiwi ya. Iya. Oke. Langsung mensupport Onyx ID. Ya, meramaikan MPL Arena juga ya. Betul. Selamat datang untuk teman-teman Onyx. Selamat datang. Beatrix Selamat Bear. datang. Waspada. Waspada terhadap combo dari Basha dan juga Beatrix yang masih bisa berjalan serta Kalea juga nih. Yang tentunya sangat-sangat memungkinkan untuk bisa dibawakan. Eman seolah-olah kayak dipaksa mainin Kari. Kari dengan Kimi dengan Selena dan yang bisa dimakan juga cuma Gatot Kaca, menurut gue jadi kayak gak nyaman sih. Ditambah lagi satu. Dari sini harinya bingung banget untuk mainin apa. Dia harus butuh defense, tapi dia butuh damage. Ya. Range-nya terlalu jauh. Kimi itu bermain dengan close combat. Oh, happy second wedding anniversary to us, I love Denver. Oh, Happy Enif Coach Yep. Coach Yep, langsung Coach support Yep. sistemnya Coach Yep. Happy Enif Coach Yep. Bapak Yema, happy anniversary Bapak Yema. Iya. Bayangkan seprofesional itu lagi anniversary tetap gawe. Gawe dulu bro, penting banget itu memang. Itu loh. Dan apalagi lebih spesial kalau hadiahnya kemenangan. Wah, apalagi dengan Ben Moskov ya, ini menandakan bahwa Eman benar-benar ter-shutdown dari hero yang dia akan mainkan dan ketika langsung tertuju ke Granger karena tinggal Granger yang punya burst damage. Berarti di game ini doang ya No Harit ya? Maharit. Nah Harit. Cukup berbeda dengan konsepnya juga memang. Tapi ini masih ada potensi Selena Rom gak nih? Masih ada, Selena Rom, Kimi Mid, masih Gatot ada. XP. Ketika tiba-tiba ada Fredrin, akan sangat menarik ketika kita melihat Selenanya akan ditaruh di tempat lain. Red. Ya sebenarnya paling enak Xbox sih. Iya. Untuk makanin di Paxianya. Cuma nggak enaknya ketika lawan Granger Parsia itu Firaga pecah terus. Ya bahkan sekarang mereka mempersiapkan hal tersebut kan. Ya, makanya Sengaja, dia- ambil aja, makan aja. Tapi kalau kita lihat, Link. link Wah. dibalikin, di reverse psychology namanya. Versus Paxia. Iya. Bang Jauhead, oke Selena. Mid lane. Oh, oke. Jauh headnya aku ngerti di sini yang dipick sama Coach Yep. Tujuannya adalah untuk mempercepat farming dari Link biar nggak kalah rotasinya sama Basha karena kita tahu Basha level 2 dia udah bisa jalan-jalan, dia udah bisa ganking bahkan ke area mid lane.
Jadi mereka ingin mengimbangi rotasi cepat dengan menggunakan Link. Link punya Finch Voice. Dia bisa bertengger di area tembok. Dengan rotasi cepat, dia akan mendapatkan level yang lebih cepat. Ya, pokoknya jauhin Selena ya. Hati-hati loh kalau di Turtle dan Selenanya Seasonal Hunter 3 detik. 3 detik doang waktu yang dibutuhkan. Sama Selena plus jauh head ketika dia mukul Turtle ya. Iya. Ini bakal jadi dramatik banget dan apakah ini akan tertuju kepada Kalia EXP dan membawakan Florin tiba-tiba? Tapi balik lagi, kalau Florin, Linknya bakal makan Florin nikmat banget. Oh, udah banget Udah. padang. Nah, mending tambah sisi lagi ya. Sisi lagi setidaknya mereka tahu untuk team fight front to back sangat-sangat kuat dan kali ini draft yang cukup unik, reverse psychology karena memang sama-sama untuk nge-beat di dalam draft kali ini. Ah, serius. Coach Yap benar-benar membawa angin segar dari segi drafting phase yang tidak tertebak sama sekali. Link kali ini akan kita lihat dari Kairi. Full clip, apapun itu namanya, dia akan bermain dengan Tempest of Blade. Oke. Apakah bisa untuk mendapatkan tiket playoff yang ketiga di match kali ini dari Bigetron? Atau Onyx mengubur kemungkinan Dewa untuk masuk ke babak playoff? Oke, Akan ada yang terjadi. mari kita saksikan The Sky Kings akankah kembali ke tempat asalnya atau Bigetron Esports dengan tiket playoff yang mereka miliki. So, Pelarena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Nah ini dia nih, pembuktian deh. Entah dari tank jungle ataupun assassin jungle. Yang pasti pattern dari Kairi ini akan cepat banget. Wah, ini akan sangat terbantu ya. Dengan banyaknya support utility yang dibawakan. Tambah lagi untuk sekarang, sudah ada Luka yang ternyata ingin mengimbangi juga gerakan cepat dari Johan. Oke, ternyata kaliannya yang di XP ya. Tapi kalau ngomongin ke arah EXP ini, Gua kali pikir badak ini tadi. pergerakannya agak cukup mengerikan ya. Dari tim Bigetron, dia salah aja masuk ke rumput kalian, walaupun punya tsunami slam segala macam. Bisa dia loh ini makan. Instan ini damage-nya Profesor. Iya, apalagi Kibo ya nantinya. Takutnya dia niatnya ke pick off, malah di pick off. Wah, itu bakal repot banget. Dan sekarang, Dynamic Duo. Lagi-lagi ini dia efek dari Selena ya. Dia sangat cepat sekali untuk memakan monster-monster jungle. Oke, tapi nampaknya Fedi sana mencoba tutup karena para pasukan dari tim Onyx. Kibo yang lebih tepatnya. Satu kali flicker. Ini sangat mahal banget untuk membuat para pasukan dari tim Onyx nantinya tidak bisa agresif di arah Turtle. Itu dia, dari emblem yang berbeda pastinya tank versus assassin, tapi Infinite Jungle. Oh, sama-sama level 4. Tapi kali ini dari seorang Kairi belum melihat ada sebuah kesempatan yang bisa dia makan sekalipun ada Moreno depan sana. Anavelnya juga nggak bisa masuk ya, ada trap soalnya. Jadi nggak bisa dengan mudah mendapatkan spot. Mencuri satu buah monster jungle. Dan sepertinya tidak ada yang begitu berbeda ya. Paling di Jawhead mungkin, karena ada Pull Yourself Together. Iboy. Oh, bakal kejar tapi karena Kibo udah gak ada lagi. Flicker pangan dimakan. Berbuat. Itu dia. Mereka coba dikejar. Mereka coba makan dulu Kiboy-nya terlebih dahulu. Dan bahkan mereka tahu kondisi kali ini Kairi akan lebih milih arah purple buff ketimbang untuk tiba juga arah objektif. Ya, apalagi namanya Baxia kan. Ini kayak comparison-nya nggak bagus juga untuk Kairi, jadi akan dilepas. Ya, kayaknya bakal dikilaskan terlebih dahulu ya untuk di early game seperti ini. Kairinya bakal di-press tentunya. Ini bener-bener kayak sedikit menekan bagaimana pattern farm dan membiarkan Anavel mendapatkan turtle dengan gratis. Oke, tapi nampaknya belum ada tsunami slam. DPC masih belum cukup meninggal seorang Lutfi. Satu turtle pertama. Data statistik baris oke dan itu dia. Kiboy menyelamatkan Sas dengan satu kali ejektornya. Percaya, Ki is a trust. Wait, tapi itu Eman yang nutupin loh pergerakan Kairi. Dia mau invade jungle tadi, tapi Emannya nutupin sekaligus jalan ke arah mid lane. Dan sekarang Orange Buff. Oke, Orange Buff dari seorang Kairi masih bisa di-reset oleh Kiboy. Dan ini tsunami slam. Belum keluar, perpasukan dari tim Inter. Dan bahkan tsunami slam Bigetron dengan sangat instan berhasil mendapatkan satu momentum. Tapi Eman! One last hit! Dan flicker offensifnya gagal. Mendapatkan satu informasi yang mahal dari seorang Kairi. Tapi tetap berhasil didapatkan. Orange Buff ada di tangan Kairi, jadi pertukarannya tadi lumayan worth it. Oke, setidaknya tidak ada kerugian bagi kedua kubu jungler. Dan tinggal menunggu bagaimana setup yang dilakukan dan... Mirko. Oke, dan bahkan di depan sana kita lihat Sans! Termakan dalam pasukan dari Bigetron. Mirko, the one and only. The one and only! T0. Menuju ke arah Bigetron, apapun yang terjadi, itu dia, Mirko. Mirkotron. Mirkotron. Tapi ini 2-0 ya? Ya. Gak ada 2-1 banget kayak gue nih 2 match 2-1 sekarang 2-0. Reverse psychology. Nggak, karena kan Goni sama Mirko, Goni Onyx. Benar. Mirko Bigetron. Dan Arrow, Oke, tapi Lele, connect. Solister mudah kena belakang, tsunami slam!
berhasil mengarah tapi ejek terjalan poin. Mendengar serangan Anabel terlalu keras. Dan Avatar up kalian yang kali ini membuat perpasukan dari tim Bigetron belum bisa memakan seorang letih. Oh, itu siapapun yang nge-call untuk disengage itu bagus banget karena emang purple buff-nya up. Dan kalau ada yang tumbang dari membernya Onyx itu pasti bakal rugi banget karena Kairi gampang banget buat di-invade. Oke, tapi gini loh, sekarang mereka butuh waktu banyak banget untuk bisa dapetin seorang Anabel. Secara tidak langsung, di atas kertas, Anabel ini masih ada di atas angin. Ya, tapi balik lagi, Bigetron bermain dengan waktu. Mereka nggak bisa membiarkan Onyx bermain di atas menit 15 karena di atas menit 15 ini Onyx bakal power banget untuk memainkan split push. Iya, gak ada yang bisa match up landing dengan enak ya. 3-2 udah jadi solusi terbaik. Bahkan dilepas tanpa adanya kontes sama sekali. Ya, karena balik lagi di sini Onyx bermain dengan waktu. Mereka akan mencari seluas mungkin space yang bisa diciptakan hanya untuk Kairi bisa farming. Spesial dari tank jungle ya. Untuk di awal dia bakal kuat banget. Invade jungle juga siap banget. Dan top lane ini akan plating 4 member yang diturunkan. Wah, tapi itu ditukar dengan Kairi di arah bottom lane. Oke, memang belum menit 5, but it's okay, no problem. Kairi tetap dapat gold walaupun dalam kondisi yang under. Masukkan free ya? Iya, dia tetap lihat plus 78 perak itu dalam posisi kehilangan 3 poin dan 1300 gold difference itu mahal. Iya. Udah jadi first item, jadinya udah ada damage nih. Hati-hati dari teman-teman Bigetron, miskalkulasi sedikit, mungkin punishment. Tapi dari ada Kairi bisa info loh, lihat. tapi tadi ada info. Ada info retribution. Jadi kalau para pasukan dari tim Onyx lagi mencoba untuk mencari satu steal orange buff, masih oke. Aku lebih aware sama Arrow sih. Takutnya nanti tiba-tiba ketika dalam keadaan winning condition, Bigetron masuk satu-satu dan Arrow-nya itu akan jadi game changer. Nah, Anabel? Oke, Anabel masuk ke arah depan, Luffy menjadi badan. Perpasukan dari tim Bigetron, Tsunami Slam-nya! Oh, di-dodge. Kali ini di-dodge begitu saja oleh Boy. Tepakan perpasukan dari tim Bigetron. Mereka berhasil di-dodge dengan menjadi kesempatan untuk Onyx membalikkan kembali keadaan yang mereka miliki. Unstoppable Force, ya. Gila tuh Itu orang. kunci dengan menggunakan CC imun. Bukan masalah CC imun ya, Prof. Mekaniknya, Prof. Timingnya Timing. bikin dia bisa, tapi masuk lagi kerumut. Oi. Ya sih. Jadi disengage saja kayaknya ya. Cuma ada sedikit ancaman aja dari roda Anabel. Dan balik lagi, karena sudah di atas menit yang kelima, jadi akan ada kemungkinan untuk split push dari Kairi, dan itu yang harus dicari solusinya sama Bigetron. Oke, tapi kalau kondisi kali ini kita lihat di mana Kairi bertemu dengan Luka. Untuk Batu bar. sisi saat ini, belum bisa menuju ke arah Luka, masih terlalu kuat. Belum juga ada injury guide. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron kali ini memang terlalu jauh, tapi target utama mereka adalah mampu nggak Kairi nge-cancel perfect turtle Anabel. Life ban ya. Kalau berhasil mampu, wah ini menjadi satu buah momentum untuk Onyx bisa bounce back. Jangan lupa nih untuk Jawhead yang invade jungle, ketika ada Jawhead itu luka yang bertambah. Bukan damage dari Jawhead-nya lagi. Nah, Eman dengan Sky Pierce di menit yang ke-6 kali ini akan ada setup untuk menggerakkan 5 member langsung dan perfect turtle. Oke, perfect turtle ini menandakan dari Kairi dan kawan-kawan memilih untuk meredam dan benar-benar bisa nge-relay game ini. Nge-relay, nge-stretch game ini berat loh. Wait. Tapi temponya pelan banget sih, karena emang akan farming terus objektif dari Iya. Onyx. Oke, tapi menarik, Savero sebagai gold laner kali ini membawakan Demon Hunter Sword. Yang menandakan bahwa dia ingin makan depan juga, ingin memberikan damage yang lebih terhadap Basya. Oke. Oh, ini akan terobosan baru sih. Oke. Unique efek yang dicari ya. Unique effect yang dicari ya, efek D4. Iya. Jadi mana ketika dia memberikan basic attack, tentu damage yang dihasilkan itu akan sesuai dengan persenan darah dari lawannya. Jangan lupakan ya, emang karena ada Baxia juga di bagian depan, damage reduction itu nggak berpengaruh dengan percentage HP. Oke, tapi langsung ada Tsunami Slam yang Lagi. di-cancel kembali oleh Turkey Boy. Dan perpasukan dari tim Bigetron, mereka tidak memiliki power. Dan perpasukan dari tim Bigetron berhasil menangkap seorang Savero. Meanwhile, Federation di belakang sana menutup jalannya Kairi. Dengan adanya Kairi, Retribution mau tidak mau digunakan dibandingkan dia harus kehilangan momentum atas party buff-nya. Iya. Dan memang sih nggak bisa selamanya menghindari pertempuran. Karena akan ada momennya seperti tadi, tabrakan terjadi dan Anabel sampai depan jauh banget. Zoning yang dilakukan demi untuk kebuka mid lane. Ya, tapi di joke ya, Sans Kairi mencoba untuk membuka space sebisa mungkin lebih tepatnya. Karena udah pasti di sini member dari Bigetron akan mencoba untuk memberikan pressure 05, poin kill yang begitu dominan. Cari terus Kairi. Gila Mana Kairi, pasti. Kairi cari space terus ya. Iya. Semaksimal mungkin dia. Oh! Tapi lagi depan sana, para pasukan dari tim Bigetron, mereka berhasil menghindari invasi dari Keyboy. Dodge tadi flicker yang terbaca oleh Heman. Bahkan tanpa ngeluarin flicker juga. Orange buff sekarang udah mulai di-invade. Oke, Kairi kali ini lebih memilih kembali fokusnya targetnya level 12 terlebih dahulu.
Dia dapetin map soft lane, dia bisa team fight, dan jujur kali ini udah mulai masuk menit ke-8, Moreno yang udah mulai ketar-ketir. Udah pasti ini. Balik lagi Moreno harus lebih berhati-hati jangan sampai dia kena arrow. Karena Suns bisa mengubah game ini kapanpun. Ketika Moreno emang belum bisa ditumbangkan. Tapi balik lagi emang belum ada loh yang bisa ditumbangkan dari member Bigetron. Ya mungkin satu item lagi ya untuk Kairi. Karena Blade of Despair mungkin atau penetrasi seperti Malefic Roar juga menjadi opsi yang cukup baik. Screening, mencari dimanapun berada. Tidak didapatkan Dusky di dia. Dari Purple Buff-nya. Akankah coba di-engage? Apakah di-skip? Kalau melihat dari posisi Kairi yang syukur di arah bottom lane sih di-skip. Dan itu keras banget sih. Itu ditembak Kimi keras banget sih. Iya. Balik lagi ya untuk Annabelle. Pemilihan dari Blade Armor dan juga Raiden Armor. Aura Tsunami Slam! Berhasil mendapatkan Sas. Beda cerita dengan ada Keyboy. Dan Sas termakan membuat para pasukan dari tim Bigetron. Lihat mereka berhasil melakukan satu Lord tanpa ada kontes sama sekali. No kontes. Free. Dan oke Kairi. Oh Kairi masih bisa kabur untuk kita dikejar. Tenang ya. Dilihat ya, kita lihat tenang. Tidak mau terlalu terburu-buru untuk tempat softplay, tapi Savero. Lihat, dia juga tenang. Itu Link. Ketenangan. Itu kunci loh. Tapi masalahnya nggak boleh setenang itu juga. Dia 5.000 gold sekarang udah dipegang. Bigetron baru masuk di menit yang ke-10. Plus ada Lord yang didapatkan secara free banget. Profesor, gimana caranya Onyx bisa bounce back sekarang? Wah ini cuma bisa berharap kepada mistake ya yang dibuka sama Bigetron. Dan berharap kepada arrow-nya kalau bisa connect-nya ke arah Eman atau Moreno untuk bisa langsung di follow up. Karena kalau boleh lihat itemnya Eman ini udah hampir lengkap loh. Kolektor item. Lihat betapa kayanya Eman di game ini. Karena emang dari tadi dia nggak kesentuh sama sekali, even dengan ejector dari Keyboy. Dan jangan salah ya, Baxia dari Annabelle ini nggak bisa lagi nih tumbangkan dengan gampang. Pastinya dengan Blade Armor, Link pun itu akan ketahan dari segi Berat. damage. Dia bisa main belakang sih, Link. Kalau bisa gue bilang ya, Linknya bisa main belakang. Sedangkan ngomong belakang, nggak ada dari tadi posisi di depan, di belakang. Lihat, nggak Semua ada. depan. Semuanya solid jadi satu di sini. Wah tapi balik lagi ya, cut wave yang dilakukan ini jauh banget. Emang ini yang paling bagus untuk dilakukan sama Onyx. Sehingga nantinya mereka hanya bisa melakukan defense untuk dua lane aja. Makronya lihat nggak? Akhirnya potong. Keyboy-nya buka. Di bawah di sentry. Iya. Biar kelihatan semua di mana. Dan sekarang ketebak ya, udah mulai ada invade ke bagian top lane. Jadi mau nggak mau Onyx harus mundur dan beralih ke bottom lane. Nyaris. Almost. Numpang lewat doang itu tadi ya. Emang hampir itu nggak pernah cukup ya. Benar. Dan reset kembali seenggaknya di Lord yang pertama Onyx masih bisa defense. Belum ada best turret juga yang hilang. Belum masuk di menit 12 juga kan. Ini definisi hidup segan mati tak mau bro. Ini bener-bener dia udah di dalam kondisi di ujung tanduk. Di dalam nafasnya juga udah terengah-engah. Iya. Tapi mereka masih mau coba cari celah dan itu yang mungkin ditakutkan tadi oleh para pasukan dari tim Bigetron. Jangan sampai ada celah sedikit pun yang kebuka. Tapi emang akan ada celah pasti. Mau gimana pun caranya, Link akan terus mencari space. Tinggal gimana caranya react dari Bigetron. Apakah mereka akan bermain dengan 3-2 atau duanya di Lord, nanti tiganya bakal makan Link di area bottom lane. Karena Sun sekarang udah punya Wishing Lantern, ada Malefic Roar juga untuk Kairi. Udah pada punya damage sebenarnya pelan-pelan dari member Onyx. Oke. Hanya saja ya Bigetronnya tetap lebih kaya mau dari sisi manapun. Karena Eman sekarang udah nggak bisa ditarget lagi nih. Even kena arrow dari Sun karena dia udah punya Rose Gold Meteor. Itu yang gue bilang tadi. Memang gue tahu kondisi gold pasti lebih under jauh. Tank jungle akan dominasi di awal. Tapi sampai 6.000 nggak sih, Be? Sampai 6.000 sih. Dan masih bisa bertambah loh, jangan lupa. Ini penguasaan mapnya nggak mau dilepas sama Bigetron. Dan freeze minionnya terus-terusan dilakukan. Kalau misalnya sekarang mereka bisa dapat tim fight menang, ini 8.000 mudah-mudahan apakah Tsunami Slam itu juga Lutfi atau tidak. Tapi kalau damage-nya cukup mereka akan bisa karena Lutfi karena ingat ada Sky Pistol di tangan dari seorang Granger, jangan lupakan itu. Belum mau ya. Gak boleh sembarangan sih. Targeting sementara team fight akan dimulai karena atasnya show. Oh really? Mereka mau mulai tim fight kayaknya enggak deh. Banget itu Dead Sonata. Itu satu kali ya. Iya. Karena tadi Moreno-nya show di atas sih. Jadi gue pikir kayak ini saatnya Onyx untuk mulai duluan. Mereka bisa 5. Karena Ternyata enggak. Moreno udah lama stay di sana, so dia pengen lihat Kairi nggak muncul di saat di freeze land. Ternyata insting dari sosok dari Kairi dia tahu kalau misalnya di depan sana kok nggak ada Moreno gitu loh. Tapi Moreno juga bahaya nggak sih? Karena dia belum ada Winter loh. Purple buff sekarang bisa didapatkan oleh Kairi. Lordnya di reset. Ini waktu lagi yang dibeli loh. Onyx mungkin bisa kontes untuk Lord kali ini. Really? Oke, kita lihat. Level sama 15. Udah nggak usah level sama, tapi ini dia Lutfi.
Momentum yang akan dibuat, tapi lihat seorang Tsunami Sand di arah belakang. Menuju ke arah seorang Moreno, tapi lihat surprise! Teman-teman. Menuju ke arah belakang, lepaskan Kyrie! Seven Softland menuju di mana Luka berada dan berhasil melakukan satu point kill. Kyrie gagal, tapi di belakang sana Eman free hit. Dan ada yang triple kill, looking for Maniac! Dan itu dia, mencoba bertahan dari seorang Finn. Masih mampu, tapi langsung ada sosok seorang Annabelle yang ditutup oleh sosok seorang Summer dan master kill from Eman, the monster from Bigetron. Itu dia. Terlalu overcommit juga memang tadi dari Annabelle, tapi bayaran Stifal 4 member dari Onyx tumbang. 1 point kill akhirnya terbuka. Namun Eman lagi-lagi nih penyelamat dari Bigetron. Ya, Rose Goldnya sampai ke trigger ya. Dan mau nggak mau, Kyrie lebih memilih untuk memotong landing jauhnya dan meninggalkan Lord terlebih dahulu karena mereka masih punya power dengan Kimi untuk mempertahankan high ground. Masih ada Link juga untuk motong satu wave. Seknya 700. 60 Sky Pierce, lethality effect yang sangat tajam. Dan hati-hati untuk Lutfi atau Keyboy. Siapapun yang terkena Tsunami Slam bakal di-follow dengan Eman. Instan. Harusnya. Instan itu. Harusnya cukup ya. Mungkin yang paling berat memang ada di Lutfi karena dia punya spell Revitalize. Ya, dan ini buat ngejawab juga ya teman-teman ya. Bang, kenapa Eman selalu beli sepatu hijau? Lihat item romnya dikit banget udah pasti. Dan gak bakal ke-sharing juga, gak bakal aktif juga. Ya, gak ada masalah juga. Gak ada masalah juga. Aku masih menunggu nih gebrakan dari tim Onyx. Ketika tadi mereka coba untuk kontes, ternyata hasilnya nggak sesuai kan dengan apa yang mereka inginkan. Emannya selamat, korbannya dari mereka 4 dan sekarang goldnya jadi 9.000. Wah iya, dan Jauh lagi ini mereka coba melakukan end strike push di mid karena standby opposition. Conceal game yang terjadi. Menuju ke arah belakang, menuju ke arah bottom lane. Sas dari tengah utama mendapatkan Tsunami Slam. Menuju ke arah suara Luffy tanpa dengan Sas sabar follow dan damage sempat termasukkan dari tim Ticket Keyboy. mencoba melakukan clear tapi Keyboy dilangkap ke arah seorang Eman. Langsung ke arah belakang. Dan itu dia, Kyrie down. Kyrie yang ter-take down. Menandakan Bigetron berhasil mendapatkan game pertama dan Eman versus